AI adalah hal paling besar yang sedang dikerjakan umat manusia. Itu lebih dalam daripada listrik atau api. Sundar Pichai, CEO Google. Kutipan ini tidak hanya menyiratkan betapa besar pengaruh kecerdasan buatan terhadap kehidupan manusia, tetapi juga menjadi peringatan bahwa kita tak bisa lagi memandang remeh perkembangan teknologi. Saat dunia terus bergerak maju dengan inovasi demi inovasi yang lahir dari kecerdasan buatan, kita sebagai manusia justru tidak boleh tertinggal. AI bukan hanya tentang robot canggih atau perangkat lunak yang pintar, melainkan tentang bagaimana kita akan hidup, bekerja, belajar, bahkan berinteraksi di masa depan. Jika kita tidak segera sadar dan mulai beradaptasi, bukan tidak mungkin kita akan menjadi generasi yang tertinggal di era digital ini. Bayangkan saja, dalam beberapa dekade terakhir, AI telah mengambil alih berbagai peran yang dulunya hanya bisa dilakukan manusia. Mulai dari mengenali wajah di media sosial, menjawab pertanyaan kompleks melalui asisten digital, sampai memprediksi penyakit melalui data medis. Semua itu dilakukan dengan kecepatan dan akurasi yang luar biasa. Jika AI bisa terus belajar dan berkembang, maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga belajar dan berkembang? Atau justru kita malah terlena, merasa nyaman dalam ketidaktahuan, dan akhirnya tertinggal jauh? Teknologi tidak menunggu siapapun. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita harus belajar, tapi seberapa cepat kita bisa menyesuaikan diri. Saat ini, banyak orang yang bahkan tidak sadar bahwa hidup mereka sudah dikelilingi oleh AI. Ketika kamu menonton video yang direkomendasikan oleh algoritma YouTube, itu adalah AI. Ketika kamu membuka aplikasi ojek online dan mendapatkan estimasi waktu tiba secara real-time, itu juga kerja AI. Bahkan ketika kamu mengetik pesan dan prediksi kata berikutnya muncul di layar, itu semua adalah hasil kerja dari kecerdasan buatan. Artinya, AI bukan lagi masa depan, AI adalah masa kini. Dan jika kita tetap bersikap pasif, maka kita akan menjadi penonton dalam pertunjukan besar yang seharusnya bisa kita perankan juga. Lebih dari sekadar alat bantu, AI mulai menjadi bagian dari pengambil keputusan. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar dan memutuskan investasi. Di dunia kesehatan, AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit yang rumit. Bahkan di sektor pendidikan, AI digunakan untuk mempersonalisasi proses belajar agar sesuai dengan kemampuan tiap individu. Perubahan ini bukan sekadar tren, melainkan pergeseran fundamental dalam cara dunia bekerja. Ini adalah sinyal kuat bahwa kita juga perlu mengupgrade diri. Jika tidak, maka keahlian kita akan cepat usang, dan peluang pun akan menjauh. Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap teknologi sebagai ancaman, bukan tantangan. Ketakutan itu wajar, tetapi memilih untuk diam dan tidak belajar adalah keputusan yang berbahaya. Dunia tidak akan menunggu kita untuk siap. Mereka yang mau belajar, yang mau beradaptasi, akan berada di barisan depan perubahan. Sementara mereka yang memilih untuk pasif, akan tertinggal dan terpaksa menerima sisa dari kemajuan. Jangan sampai kita menjadi generasi yang dikenal karena kemalasannya di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Bukankah kita ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar korban dari perkembangan zaman? Meningkatkan kualitas diri bukan berarti harus menjadi ahli teknologi atau programmer. Cukup dengan memahami dasar-dasar, mengasah keterampilan berpikir kritis, dan membuka pikiran terhadap pembelajaran baru, itu sudah merupakan langkah besar. Dunia digital membutuhkan manusia yang fleksibel, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan teknologi. Ini bukan tentang bersaing dengan AI, tapi tentang berkolaborasi dengan AI agar kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, kita bisa mengarahkan teknologi untuk membantu kita, bukan menggantikan kita. Jadi, saat AI terus berkembang menjadi lebih pintar dan lebih cepat, kita pun harus punya keberanian untuk belajar, berubah, dan berkembang. Jangan biarkan diri kita menjadi statis di tengah dunia yang dinamis. Ingat, kecerdasan buatan diciptakan oleh manusia. Maka, adalah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk tidak berhenti menjadi cerdas. Kalau AI saja bisa belajar tanpa lelah, masa iya kamu mau tetap bodoh? Saatnya bangkit, belajar,
dan menaklukkan masa depan bersama teknologi, bukan tertinggal olehnya. Kecerdasan buatan atau AI bukan lagi sekadar konsep dalam film fiksi ilmiah. Kini, teknologi ini telah nyata hadir di tengah kehidupan kita dengan kemampuan yang semakin canggih dari waktu ke waktu. AI sudah mampu melakukan tugas-tugas rumit yang sebelumnya hanya bisa dikerjakan oleh manusia, bahkan seringkali dengan hasil yang lebih cepat dan akurat. Kemajuan teknologi AI juga terlihat dalam cara ia belajar dan beradaptasi. Dengan dukungan algoritma, AI mampu mempelajari pola dari data yang sangat besar dan kompleks, lalu menggunakannya untuk membuat prediksi atau mengambil keputusan. Hal ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari diagnosis penyakit, analisis keuangan, hingga sistem transportasi pintar. Kemampuan AI untuk terus berkembang dari waktu ke waktu menjadikannya kekuatan teknologi yang luar biasa dan tak bisa diabaikan. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru bagi kita sebagai manusia. Ketika teknologi terus melaju, maka kita pun harus bergerak seiring dengannya. Jangan sampai kita hanya menjadi pengguna pasif yang bergantung sepenuhnya pada AI tanpa memahami cara kerjanya. Jika kita tidak ikut belajar dan beradaptasi, maka lambat laun kita akan tertinggal. Dunia tidak akan peduli pada mereka yang enggan berubah. Maka, daripada hanya menjadi penonton, lebih baik kita menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. AI tidak lagi terbatas pada laboratorium atau pusat riset teknologi. Kini, penerapannya sudah sangat luas dan menjangkau berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di sektor industri, AI membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Dalam bidang keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan, menganalisis risiko, dan membantu investor membuat keputusan cerdas. Bahkan di bidang pertanian, AI dipakai untuk memantau kondisi tanaman, cuaca, dan kualitas tanah, demi meningkatkan hasil panen secara optimal. Di rumah, kita juga sering menggunakan teknologi berbasis AI. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri, rekomendasi tontonan di Netflix atau YouTube, hingga filter wajah di media sosial, semuanya bekerja menggunakan kecerdasan buatan. Kehadiran AI di sekitar kita membuat hidup jadi lebih praktis, tetapi juga menuntut kita untuk melek teknologi. Jika tidak memahami sistem yang kita gunakan sehari-hari, kita akan kesulitan mengikuti perkembangan yang lebih kompleks di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari betapa luas dan dalamnya dampak AI terhadap kehidupan. Ketika kecerdasan buatan hadir di setiap sudut aktivitas kita, maka menguasai atau setidaknya memahami dasar teknologi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dunia tidak lagi bertanya apakah kita mengenal teknologi, tetapi sejauh mana kita mampu menggunakannya secara bijak dan produktif. AI adalah alat yang kuat, dan kita harus cukup cerdas untuk memanfaatkannya demi kemajuan, bukan malah ditaklukkan olehnya. Salah satu dampak paling nyata dari kemajuan AI adalah transformasi besar dalam dunia kerja. Banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia, kini bisa diotomatisasi oleh mesin pintar. Tugas-tugas administratif, pengolahan data, bahkan layanan pelanggan, kini mulai dikerjakan oleh sistem berbasis AI. Hal ini memang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional, tapi di sisi lain juga membuat sebagian posisi pekerjaan menjadi usang. Dunia kerja sedang berubah, dan perubahan itu tidak menunggu siapapun yang enggan bergerak. Namun bukan berarti semua pekerjaan akan hilang. Justru seiring hilangnya jenis pekerjaan lama, akan muncul pula jenis-jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Posisi seperti analis data, pengembang algoritma AI, manajer keamanan siber, atau bahkan spesialis etika teknologi, kini semakin dibutuhkan. Perubahan ini menuntut kita untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan. Mereka yang mau belajar dan beradaptasi akan tetap relevan dan bahkan bisa lebih unggul dalam dunia kerja yang baru ini. Transformasi pekerjaan ini menjadi peluang sekaligus peringatan. Peluang bagi mereka yang mau bangkit dan mempersiapkan diri, namun peringatan keras bagi yang memilih stagnan dan menolak belajar. Di era AI, tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan konvensional. Kita butuh kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kemauan untuk terus memperbarui diri. AI mungkin akan mengambil alih pekerjaan kita yang lama, tapi dengan sikap yang benar,
kita bisa menciptakan pekerjaan yang lebih bermakna dan menantang. Kemajuan teknologi, secepat dan secanggih apapun, tetap harus dibarengi dengan pertimbangan etika yang mendalam. Dalam dunia AI, muncul banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan logika atau data. Bagaimana jika sistem AI salah dalam mengambil keputusan medis? Bagaimana jika algoritma tidak adil dan bias terhadap kelompok tertentu? Atau bagaimana jika data pribadi kita digunakan tanpa izin oleh sistem cerdas? Semua ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan tidak selalu netral, dan bisa saja membahayakan jika digunakan tanpa kendali moral. Etika dalam AI mencakup banyak aspek, mulai dari privasi, keadilan, keamanan, hingga tanggung jawab. Misalnya, ketika AI digunakan untuk mengawasi perilaku masyarakat, apakah itu membantu atau malah menjadi bentuk pengawasan berlebihan? Saat AI memfilter konten di media sosial, siapa yang memutuskan mana yang layak tampil dan mana yang tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara kolektif oleh pengembang, pemerintah, dan masyarakat. AI bukan sekadar soal teknologi, tapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga. Kita tidak bisa lagi menyerahkan semuanya pada mesin tanpa pengawasan. AI harus dikembangkan dan digunakan dengan prinsip-prinsip etika yang kuat. Kita sebagai pengguna dan warga digital juga punya peran untuk terus kritis, bertanya, dan memahami bagaimana sistem bekerja. Jika kita abai, maka AI bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan yang merugikan banyak orang. Maka, melek teknologi juga berarti melek etika, karena teknologi tanpa nilai bisa menjadi bencana yang merugikan seluruh umat manusia. Jika kita pikir AI hari ini sudah canggih, maka masa depan akan membawa lompatan yang jauh lebih besar. Para peneliti dan perusahaan teknologi tengah mengembangkan sistem AI yang tidak hanya bisa meniru kecerdasan manusia, tetapi juga bisa mengambil keputusan secara mandiri, belajar dari pengalaman, dan bahkan memahami konteks emosional dalam komunikasi. Teknologi ini dikenal sebagai Artificial General Intelligence, AGI, yaitu bentuk kecerdasan buatan yang benar-benar menyerupai manusia dalam cara berpikir dan menyelesaikan masalah. Ini bukan lagi fiksi, melainkan proyek serius yang sedang digarap di berbagai penjuru dunia. Selain AGI, perkembangan AI juga akan bersinergi dengan teknologi lain seperti Internet of Things, IoT, 5G, komputasi kuantum, hingga augmented reality. Bayangkan rumah yang sepenuhnya cerdas dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan penghuninya, kendaraan yang benar-benar bisa mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia, atau sistem pendidikan yang bisa menyesuaikan metode belajar berdasarkan karakter tiap murid. Semua ini mungkin terdengar seperti cerita masa depan, tetapi sebagian besar sudah mulai diterapkan secara terbatas di berbagai negara maju. Perkembangan ini tentu membawa harapan besar untuk kemajuan umat manusia. Namun, kita juga harus tetap realistis dan berhati-hati. Semakin canggih teknologi, semakin besar pula tanggung jawab kita dalam mengelolanya. Kita tidak boleh terlalu bergantung tanpa mengerti bagaimana cara kerja dan dampaknya. Justru semakin pintar AI, semakin kita harus memastikan bahwa manusia tetap menjadi pengendali utama. Jangan sampai kita malah dikendalikan oleh teknologi yang kita ciptakan sendiri. Menghadapi perkembangan AI yang begitu pesat, pendidikan memegang peran sentral dalam menyiapkan manusia agar tidak tertinggal. Bukan hanya dalam arti pendidikan formal di sekolah atau universitas, tetapi juga dalam bentuk pembelajaran seumur hidup. Kita harus mulai menanamkan keterampilan digital sejak dini, seperti literasi teknologi, logika berpikir komputasional, pemahaman data, hingga dasar-dasar kecerdasan buatan. Anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan, dan mereka harus siap hidup berdampingan dengan AI, bukan sekadar jadi penggunanya saja. Tidak hanya untuk generasi muda, orang dewasa pun perlu terus belajar dan menyesuaikan diri. Dunia kerja yang berubah cepat menuntut kita untuk fleksibel dan mau mengupgrade kemampuan. Kursus online, pelatihan keterampilan baru, hingga belajar otodidak melalui internet bisa menjadi jalan untuk tetap relevan. Kita tak bisa lagi berpegang pada ijazah semata. Di era AI, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk terus tumbuh, beradaptasi, dan memecahkan masalah secara kreatif dan kritis. Pendidikan bukan lagi tujuan, melainkan proses yang tak pernah selesai.
Persiapan masa depan juga mencakup kesiapan mental. Kita harus membentuk pola pikir yang terbuka terhadap perubahan dan tidak takut gagal saat belajar hal baru. Dunia sedang bergerak cepat, dan hanya mereka yang mau belajar dan terus berkembanglah yang bisa bertahan dan bersinar. AI bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimengerti dan dimanfaatkan. Maka, mari jadikan pendidikan sebagai bekal utama kita untuk menavigasi dunia baru ini. Dunia di mana kecerdasan buatan hadir bukan untuk menggantikan kita, tetapi untuk bekerja bersama kita demi masa depan yang lebih baik. Dengan melihat kemajuan luar biasa dari teknologi kecerdasan buatan, kita tidak bisa lagi bersikap acuh atau menganggapnya sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. AI telah menjadi bagian dari rutinitas kita, mulai dari hal-hal kecil seperti rekomendasi tontonan, hingga hal besar seperti pengambilan keputusan di bidang medis dan keuangan. Kehadiran AI bukan hanya simbol kemajuan teknologi, tetapi juga penanda bahwa dunia sedang bergerak menuju babak baru dalam peradaban manusia. Dan dalam babak baru ini, manusia dituntut untuk lebih tanggap, cerdas, dan adaptif. Ketika AI semakin pintar, maka manusia pun harus ikut berkembang. Tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan alami jika kita tidak mengasahnya. Kita hidup di era di mana keterampilan digital menjadi bagian dari kebutuhan dasar, sejajar dengan kemampuan baca, tulis, dan berhitung. Maka, jika kita masih enggan belajar dan terus-menerus menutup diri terhadap perubahan, besar kemungkinan kita akan tertinggal jauh. Kita tidak bisa menghentikan laju teknologi, tetapi kita bisa memilih apakah ingin tertinggal atau turut melaju bersama. Penting untuk diingat bahwa AI bukanlah musuh. AI adalah alat, dan seperti semua alat, ia bisa membawa manfaat besar jika digunakan dengan bijak. Dalam hal ini, manusia tetap punya peran utama, sebagai pengarah, pengawas, dan pengendali. Maka dari itu, pemahaman terhadap etika penggunaan teknologi, keterampilan berpikir kritis, dan empati sosial menjadi sangat penting. AI tidak memiliki hati nurani, dan disitulah letak keunikan sekaligus tanggung jawab manusia dalam menjaga agar teknologi tetap berpihak pada kebaikan. Dunia kerja adalah salah satu medan paling nyata di mana perubahan akibat AI terjadi. Namun, perubahan ini bukan kiamat, melainkan peluang. Bagi mereka yang mau belajar dan beradaptasi, dunia kerja baru justru menawarkan lebih banyak ruang untuk berkembang dan menciptakan nilai. Kita tidak harus menjadi programmer atau ilmuwan data untuk bisa relevan. Cukup dengan kemauan untuk terus belajar dan terbuka terhadap teknologi, kita sudah mengambil langkah penting untuk tetap eksis di era baru ini. Pendidikan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga pada keterampilan praktis dan pembentukan pola pikir kritis. Baik di bangku sekolah maupun dalam bentuk pembelajaran mandiri, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbarui diri. Jangan biarkan usia, latar belakang, atau kesibukan menjadi alasan untuk berhenti belajar. Justru di tengah ketidakpastian dunia digital, belajar menjadi cara terbaik untuk bertahan dan berkembang. Kesadaran tentang pentingnya peran manusia di era AI harus terus dibangun. Kita perlu menanamkan bahwa menjadi cerdas bukan hanya soal hafalan atau nilai, tetapi tentang bagaimana kita mampu berpikir, beradaptasi, dan mengambil keputusan yang bijak. Dunia masa depan membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya mengandalkan otak, tapi juga hati. Dalam dunia yang semakin dipenuhi oleh sistem otomatis dan algoritma, nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi pembeda utama. Jadi, jika AI saja bisa belajar dan berkembang setiap detik, masa iya kita mau diam di tempat? Jangan biarkan diri kita kalah oleh mesin yang diciptakan manusia sendiri. Mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk tumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Ingatlah, kita bukan hanya penonton dalam revolusi ini, tapi juga pelaku utama. Masa depan ada di tangan mereka yang mau belajar, berubah, dan bergerak. Karena di era kecerdasan buatan, bodoh itu bukan takdir, itu pilihan.